Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 147 Jakarta, Bapak Muhammad Nur Hamid. Yang saya hormati Kasatlantas SMP Negeri 147. Yang saya hormati orang tua dari peserta didik peserta ANBK, yang saya hormati para wakil kepala SMP Negeri 147 beserta guru-guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka rapat persiapan ANBK yang akan diikuti oleh peserta didik dan tenaga pendidik dan dihadiri pula oleh orang tua pendidik. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penerang dan pemberi rahmat serta keselamatan bagi umat manusia di bumi. Amin. Bapak dan Ibu serta guru-guru, acara rapat kita yaitu pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pengarahan dari kepala sekolah, 3. Informasi dari bidang kurikulum, 4. Tanya jawab lain-lain, dan 5. Penutup. Para peserta rapat persiapan ANBK, demi lancarnya acara kita, marilah kita awali acara rapat kita ini dengan membaca doa. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan bagi yang beragama muslim, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah Ummul Quran. Allah hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kiranya pembacaan doa kita dapat melancarkan acara kita tanpa satu kendala apapun. Baik, langsung saja kita simak pengarahan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Nur Hamid. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertatap muka ya menggunakan aplikasi Zoom meeting ya dalam kegiatan pemantapan pelaksanaan ANBK. Yang sama-sama kita hormati Pak Aan selaku wakil kurikulum, kemudian Bu Neti selaku wakil Sarpras dan Humas, Bu Neneng selaku wakil kesiswaan, Bapak Ibu guru SMP Negeri 147 ya, yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu. Juga kepada para wali peserta didik kelas 8 yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, ya. Dan juga kepada anak-anakku semua peserta didik kelas 8 ya, yang akan melaksanakan ANBK. Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang saya hormati, ya, kita ketahui bahwa ANBK itu adalah salah satu pengukuran, ya, pengukuran yang nanti dari hasil pengukuran itu, kalau pelaksanaan itu pengukuran, karena harus ngerjain tes ya, dan survei, yaitu untuk mengukur. Dari pengukuran nanti akan ditarik menjadi penilaian. Ya, penilaian itu dalam bahasa Inggris itu assessment.
Jadi semua asesmen itu berbasis pada pengukuran. Jadi ketika kita bicara asesmen, ada 3 konsep yang harus kita pahami. Pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah penilaian, dan yang ketiga adalah evaluasi. Pengukurannya apa? Pengukurannya adalah mengerjakan soal-soal. Siapa yang mengerjakan soal? Siswa. Tapi soal hanya untuk mengukur kognitif. Ada 2 kognitif yang diukur, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian untuk mengukur kondisi yang lain, termasuk sikap, itu adalah dengan survei karakter. Sedangkan untuk mengukur lingkungan belajar adalah dengan survei lingkungan belajar. Dari pengukuran, ya, setelah diukur, maka akan dinilai. Menilai itu apa? Menilai adalah membandingkan antara hasil pengukuran dengan kriteria tertentu, dengan skor. Jadi menilai itu sama dengan scoring. Jadi nanti akan ketahuan skornya berapa. Skor dari tes literasi, skor dari tes numerasi, skor dari tes survei karakter, skor dari tes survei lingkungan belajar berapa. Dari situ kemudian ditarik rata-ratanya sehingga muncul skor rata-rata satuan pendidikan. Dari situ akan ditarik kesimpulan, nah, dipetakan, itu yang disebut dengan evaluasi. Jadi evaluasi adalah hasil inference, ya, penyimpulan dari pengukuran dan penilaian. Pengukuran itu kalau di teori penilaian namanya adalah measurement, ya, measurement pengukuran. Kalau penilaian adalah assessment, nah kalau evaluasi adalah evaluasi. Jadi ada 3 konsep. Nah, ANBK ini adalah merupakan sebuah sistem penjaminan mutu eksternal, SPME. Ya, ada ANBK dan ada akreditasi. Itu untuk yang diukur adalah memotret satuan pendidikan. Jadi tidak memotret individu. Sehingga apa? Untuk peserta didik diambil sampel. Jadi hanya 45 ya yang diambil dan 5 itu cadangan. Jadi ada 50. Jadi yang wajib hadir 45, kalau salah satu dari 45 itu ada yang sakit, ya tidak hadir, maka cadangan diturunkan. Bagaimana kalau ternyata 45 hadir semua, maka cadangan yang sudah masuk, ya yang sudah datang boleh pulang. Nah, kriterianya apa untuk diambil sampel? Itu adalah diacak, ya, diambil sampling secara acak. Tentunya acaknya juga bukan asal, tapi ini saya pastikan ini adalah dengan metode stratified random sampling. Jadi ada kriteria tertentu diambil. Yang acak adalah dengan software Kemendikbud, sehingga sampelnya sudah pasti ya sangat tepat lah dibandingkan dengan mahasiswa S3 meneliti bikin tesis, atau mahasiswa S1, S2 bikin tesis, bikin sampling. Ya, ini yang paling tepat. Ya, sangat bagus. Sehingga apa? Berbahagialah bagi peserta didik yang menjadi sampel, ya, untuk menjadi peserta ANBK. Nah, yang diukur nanti hasil ANBK itu memotret semua sekolah. Ketidakhadiran satu peserta ini akan sangat mempengaruhi hasil. Karena termasuk sudah pasti kalau ada peserta yang nggak hadir dianggap manajemen buruk. Sehingga apa? Kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya 45 siswa itu hadir. Intinya pesertanya yang tidak hadir adalah harus nihil. Ya, harus nihil. Karena apa? Karena dari 45 itu masih ada 5 cadangan. Ya. Sehingga nanti mohon wali kelas komunikasi dengan orang tua, ya, pastikan, terutama ini wali kelas 8, pastikan hadir. Kalau tidak hadir apa alasannya, dan akan diganti dengan
tim cadangan. Kemudian untuk guru ini hanya mengisi survei lingkungan belajar. Jadi guru itu tidak mengisi tes literasi, tidak mengisi tes numerasi, dan tidak mengisi survei karakter. Hanya survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu isinya apa? Indikatornya pertama adalah inklusivitas sebuah sekolah. Jadi inklusif itu semuanya boleh masuk. Jadi sekolah tidak membeda-bedakan input. Jadi siapapun yang masuk sekolah itu adalah murid kita dan harus kita terima, harus kita layani dengan baik. Inklusivitas ini ya nanti pasti akan ada soal-soal. Ya. Bagaimana kita mengenai anak ABK, bagaimana menangani keragaman budaya, ya, keragaman suku, ras, agama, antar golongan, itu kan nggak boleh kita beda-bedakan. Itu nanti soal-soalnya, ya karena yang buat ini adalah tim khusus, ya kita nggak bisa terjebak, hanya harus hati-hati. Nah nanti hasilnya, kita akan menentukan peringkat sekolah kita. Jadi kita memang nggak bisa detek hasil individual, tapi akan bisa detek hasil secara keseluruhan. Jadi ini akan menentukan peringkat sebuah satuan pendidikan. Sebagai gambaran, dulu sebelum ada ANBK, sebelum ada Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang dijadikan alat untuk memotret satuan pendidikan adalah berdasarkan UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Terakhir kita melaksanakan UNBK adalah tahun 2019, dan saat itu alhamdulillah SMP 147 luar biasa sekali, itu peringkat 15 DKI. Saya harapkan di ANBK ini, ya karena sekarang potretnya adalah pakai ANBK, ya ini kita masih tetap bertengger di sekolah papan atas. Ya. Kepala sekolah juga ini juga ikut ngisi survei lingkungan belajar. Guru-guru juga ikut. Ya, jadi tolong guru jangan sampai tidak ikut. Kapan ngisi survei lingkungan belajar? Ya ngisinya sama dengan saat pelaksanaan ANBK untuk siswa. Kita kebetulan di wilayah 2, jadi ANBK-nya adalah tahap 2. Jadi hari Rabu dan hari Kamis. Nah, untuk siswa, itu pelaksanaan ANBK adalah hari Rabu dan Kamis. Nah, dimulai jam berapa? Dimulai jam 7.00, tapi masuk ke ruangan siswa itu adalah 20 menit sebelum ANBK dimulai. Jadi jam 7.40 itu siswa masuk ruangan. Jadi diharapkan sampai sekolah itu jam 6.30. Jam 6.30. Ruangannya sudah disiapkan, ada 3 ruang, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Yang datang siapa? Yang datang adalah siswa peserta ANBK ditambah cadangan. Cadangannya ada 5. Jadi peserta ANBK-nya 45 ditambah 5. Apakah yang cadangan ini harus menunggu sampai selesai? Tidak. Ketika yang utama sudah datang semua, maka cadangan boleh pulang. Kalau sudah datang semua, cadangan boleh pulang. Tapi kalau ada yang nggak datang, jadi misalnya siswa peserta ANBK itu 45, nggak datang 2, maka yang peserta cadangan diambil 2 untuk ngerjain. Bagaimana kalau peserta UNBK 45 tidak datang 10, cadangan masuk 5, yang 5 kosong. Dan itu jelas akan mempengaruhi hasil UNBK dan sudah pasti ya peringkat
satuan pendidikan akan jeblok, ya, pasti akan turun. Sehingga saya mohon ya pada Bapak Ibu wali murid, ya, kemudian Bapak Ibu wali kelas betul-betul mengontrol. Bagi yang berhalangan hadir, ya, karena ini harus ada izin orang tua. Bagi yang berhalangan hadir, ya, buat surat pernyataan wali muridnya. Itu sudah saya share di grup wali kelas, ya, kemudian di grup informasi, jadi ada di pemantapan ANPK, slide yang terakhir itu contohnya dari situ. Tapi saya harapkan itu bisa hadir semua. Nah, jadi nanti, ya ini sekarang kan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu diharapkan putra-putri kita sudah hadir di sekolah itu jam 6.30. Kemudian ya jangan berkerumun, ya kan, datang cuci tangan, wastafel banyak, ya kan. Kemudian jam 6.40 itu masuk ruangan. Nah, kemudian jam 7.00 itu persiapan tes. Persiapan tes itu ya termasuk dibaca tata tertib apa dan sebagainya. Kemudian biasanya di layar komputer itu ada latihan. Ada latihan dulu 10 soal, ya kan. Trial namanya. Waktunya adalah jam 07.00 sampai 7.30. Kemudian jam 7.30 sampai jam 9.00 itu adalah mengerjakan soal literasi. Literasi bahasa di sini. Jadi ada soal kerjakan. Soalnya pasti panjang, sehingga mohon pada putra-putri kita, ya, pada anak-anakku sekalian, bacalah dengan sabar. Jadi ngerjain soal ANPK kuncinya adalah kesabaran. Ya, sabar. Karena soalnya itu, ya literasi itu pasti panjang. Kemudian pahami betul, ya pahami betul. Karena ini mengukur ya bukan cuma ingatan dan pemahaman, tapi sudah pada konteks aplikasi dan penalaran. Sehingga kadang-kadang sudah sampai pada tingkat pengambilan kesimpulan. Ya, kalau di TOEFL itu inference, ya inference itu sudah sampai situ. Sehingga dan sudah pasti soalnya bagus, jauh lebih bagus daripada soal yang saya buat. Karena ini adalah yang membuat adalah tim Puspenlit, ya, pusat penilaian dan penelitian. Itu pasti bagus soalnya. Gak bakalan jelek. Pastikanlah yang buat orang-orang pinter. Kemudian setelah jam 9.00, jadi selama 90 menit, jadi nanti ya ini perkiraan aja. Jadi karena di layar komputer itu nanti muncul waktunya, tak, dihitung mundur 90 menit, 90 menit, tak, itu habis. Masuk ke survei, ya, survei. Hari pertama adalah survei karakter. Ya, hari pertama itu adalah survei karakter. Jadi 15 menit itu adalah penjelasan survei. Ya, itu ada di layar nanti atau apa, nanti ada latihan juga. Nah, kemudian 15 menit berikutnya adalah mulai mengerjakan survei. Mengerjakan survei ini waktunya adalah 30 menit. Ya, 30 menit. Jadi tolong jangan tergesa-gesa, ya, tapi aturlah waktunya, ya 30 menit. Habis survei selesai, ya selesai. Jadi kalau lancar nanti kita mulai mengerjakannya adalah persiapan pukul 7.00, selesai pukul 9.45 kalau lancar. Nah, setelah siswa-siswi selesai, karena kita hanya satu sesi, maka Bapak Ibu guru silahkan mengerjakan survei lingkungan belajar. Bisa dengan laptop, bisa dengan PC, bisa juga dengan gadget atau dengan gawai, ya bisa, silahkan nanti habis itu. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, putra-putri kita, ya anak-anakku sekalian, ya kelas 8 peserta UNBK yang sangat berbahagia, ya, karena menjadi duta sekolah. Ya. Sekolah mau jadi peringkat berapa itu ada di tangan anak-anakku semua, ya, dan teman-teman semua. Dari peringkat 15 mau melejit ke peringkat 5,
atau mujungkir balik ke peringkat 150, penentuannya adalah Rabu dan Kamis besok. Dan ini akan dipajang di mana-mana, diumumkan di web. Ya, marilah kita berjuang bersama-sama. Hari kedua masih sama. Datang ke sekolah ya jam 6.30, kemudian jam 6.40 masuk ruangan, kemudian di absen ditata oleh pengawas, ya. Kemudian jam 7.00 itu adalah persiapan sampai jam 7.30. Kemudian 7.30 sampai jam 9.00, ya, selama 90 menit itu adalah mengerjakan tes yang namanya adalah tes numerasi. Numerasi itu identik apa? Numerasi itu identik dengan matematik. Tapi matematika yang disusun berdasarkan soal cerita. Ya, tes numerasi. Apa intinya? Numerik, angka-angka. Ya. Kemudian setelah 90 menit selesai, tidak ada istirahatnya, langsung penjelasan survei. Baru setelah penjelasan survei, latihan survei selama 15 menit, langsung melaksanakan survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar isinya ya indikatornya adalah keamanan sekolah. Ya, sekolah yang bebas bullying itu nanti ya pasti akan banyak soal cerita apa dan sebagainya ya. Kemudian lagi adalah sekolah bebas bullying, kemudian adalah inklusivitas sekolah. Bagaimana sebuah sekolah memandang bahwa semuanya boleh masuk ya, yang memenuhi syarat tanpa membeda-bedakan kapabilitas ya. Termasuk inklusi aja punya kuota. Jadi saya umumkan bahwa inklusi itu punya kuota 2 orang setiap rombel ya. Jadi di SMP 147 itu kelasnya itu ada 27 rombel ya. Artinya apa? Siswa inklusi daya tampungnya adalah 54 siswa. Di kelas 7-nya itu ada 9 rombel. Jadi kelas 7 itu menampung ya, daya tampungnya adalah 18 inklusi, kelas 8 juga 18, nah, kelas 9 juga 18 siswa inklusi ya, siswa namanya adalah PDPK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, itu. Ini nggak boleh kita beda-bedakan. Itu inklusivitas sebuah sekolah. Kemudian diukur lagi adalah iklim pembelajaran, proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran adalah yang mengacu pada merdeka belajar. Kita kemarin sudah mengisi modul Merdeka Belajar dalam persiapan PTM dan alhamdulillah kita sudah dinyatakan lulus ya berdasarkan cut-off hari Kamis kemarin, diumumkan pada hari checkpoint hari Sabtu kita dinyatakan lulus dengan predikat sekolah pendobrak. Kalau mau dinaikkan lagi ngisi lagi tapi banyak kerjaan, dengan yaudah pendobrak aja. Artinya apa? Kita sudah mengarah kepada PTM ya, pertemuan tatap muka terbatas. Ya, kita ikut tahap 4. Ya, alhamdulillah kita ikutnya tahap 4. Kalau kita ikutnya tahap 2 atau tahap 3, ya kita agak repot juga UNBK-nya. Alhamdulillah kita bisa step by step. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan bagi SMP 147 ya, sehingga UNBK ini bisa sukses, bukan hanya sukses pelaksanaan. Ingat, bukan hanya sukses pelaksanaan, tapi juga sukses hasil. Ya, juga sukses hasil. Nah, anak-anakku yang saya hormati, jadi itulah ya tentang ANPK. Nah, bagi Bapak Ibu guru, itu ada yang mendapatkan tugas mengawas. Ya, tugas mengawas. Itu ada Pak Maman, ya, ada Bu Rini, kemudian ada Bu Hasanah.
itu mendapatkan tugas pengawas. Nah, mengawas ANBK ini, ya ini memang tidak ada pengarahan di, kalau dulu kan sebelum mengawas lapor dulu ke sekolah tujuan, kemudian diberi pengarahan. Ya, sekarang nggak ada. Jadi yang ngarahin ya kepala sekolah yang ngirim. Nah, apa sih tugas pengawas? Tugas pengawas pertama hadir di sekolah 45 menit sebelum pelaksanaan ANBK dimulai. 45 menit. Nah, karena ANBK dimulai pukul 7.00, maka pengawas harus hadir pukul 06.15. Jadi 06.15, nah itu adalah pengawas sudah tiba di tempat yang diawasi, tempat ngawas. Absennya gimana? Ya tetap absen ini, absen apa? Absen mobil, ya sama seperti biasa. Bisa absen di sekolah, bisa absen dari rumah, terserah bebas. Kemudian jadi hadir jam 06.15. Ya mungkin di situ akan diberi pengarahan oleh Kepala Satuan Pendidikan selaku penanggung jawab ANBK di sekolah tersebut. Setelah itu, nah ini setelah diberi pengarahan, nah itu 25 menit berikutnya, itu pukul 6.40, itu masuk ruangan. Ya. Karena 20 menit sebelum ANBK dimulai, itu pengawas masuk ruangan. Termasuk peserta didik juga masuk ruangan. Itu pukul 06.40. Ya, 06.40. Makanya tadi saya sampaikan, ya Bapak Ibu mohon peserta didiknya, ya Bapak Ibu itu harus sudah datang di sekolah pada pukul 6.30, ya, pukul 6.30. Dan ini tidak berat, karena biasanya kita masuk 6.30, pasti sudah datang pukul 6.15, atau mungkin ada yang jam 6 sudah sampai. Nah, apa yang dilakukan pengawas setelah murid masuk? Ya, setelah waktu persiapan, selama 25 menit, itu ya menata BK, menunjukkan Pak peserta pastikan pesertanya adalah benar, kartunya ya kan sesuai. Nah, kemudian membacakan tata tertib pelaksanaan ANBK. Ya, jadi membaca tata tertib ANBK. Kemudian setelah membaca, ya, masih di itu ada latihan biasanya. Sehingga para pengawas itu pastikan peserta asesmen nasional ANBK ini melakukan latihan menjawab soal di aplikasi itu. Kemudian memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan asesmen nasional. Ya, pakai masker, kemudian jaraknya adalah 1,5 meter. Ya, pakai masker terus, kemudian tidak berkerumun, itu harus dipastikan. Kemudian memastikan peserta asesmen nasional merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor. Caranya gimana? Lihat di daftar yang dikeluarkan oleh sekolah dan kartunya, ya kartunya. Kemudian memastikan peserta asesmen nasional menempati tempat duduk yang ditentukan, jadi sesuai tempat duduknya. Pastikan sesuai dengan denahnya. Kemudian mengawasi pelaksanaan asesmen nasional di ruang asesmen nasional. Kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan ruang asesmen nasional. Kemudian mencatat perihal yang pada ruang asesmen nasional ke dalam berita acara pelaksanaan. Kemudian membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan. Nah, pada itu ya, kalau sudah selesai Bapak Ibu. Jadi
Itulah tugas pengawas. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan survei lingkungan belajar. Nah, ini survei lingkungan belajar. Nah, siapakah yang wajib mengisi survei lingkungan belajar? Yang wajib mengisi adalah semua pendidik dan kepala satuan pendidikan yang ada di Dapodik. Ya, yang ada di Dapodik. Itu wajib mengisi. Satu orang yang terdaftar kemudian tidak mengisi, itu akan membuat peringkat satuan pendidikan, ya. Karena nanti akan diperingkat. Karena yang dinilai bukan cuma hasilnya saja, tapi manajemennya. Ketika data menunjukkan jeleknya pengelolaan satuan pendidikan, bayangkan ada yang nggak hadir, pasti nilai manajemennya jeblok. Karena menunjukkan tidak terkelola dengan baik. Mungkin tudingannya adalah tidak menginformasikan atau tidak mengontrol, ya, atau tidak mengontrol. Saya akan menggunakan fasilitas group untuk mengontrol kegiatan ini. Ya. Jadi semua pendidik, nah itu sudah di-download, ya, alhamdulillah sudah di-download oleh Mas Ujang, sudah di-share, yaitulah ya kartu loginnya. Jadi, semua yang ada di situ wajib mengikuti survei lama, Bapak Ibu, hanya 30 menit. Dengan 30 menit Bapak Ibu sudah berpartisipasi mengangkat citra image SMP 147. Ingat, kita berdasarkan image kita. Ya, image kita sebagai satuan pendidikan sudah cukup bagus, peringkat 15, ya, berdasarkan hasil UNBK. Nah, dengan ANBK diverifikasi lagi. Kita tidak tahu besok peringkat berapa. Syukur-syukur kita bisa melejit masuk 10 besar. Paling tidak minimal kita sama. Ya. Dan hasil ANBK ini akan menjadi sebuah pemetaan satuan pendidikan di seluruh wilayah NKRI. Ya. Di pendidik dan kepala satuan pendidikan itu nanti akan mengisi survei lingkungan belajar. Waktunya adalah sama dengan waktu ANBK peserta didik. Jadi Rabu dan Kamis. Mengisi survei lingkungan belajar itu bisa menggunakan komputer PC, ya, personal komputer. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan gawai, ya, atau HP. Tapi saya sarankan harus sebaiknya pakai laptop. Karena apa? Tulisannya besar-besar. Kalau pakai gawe, tulisannya kecil-kecil, waktunya hanya 30 menit, takutnya ya mata. Nah, kalau mata saya kan udah dipakai buat membaca dari kecil, ya pasti udah nggak setajam dulu. Nah, kemudian mengisi survei dilakukan secara mandiri tanpa bertanya atau bekerja sama dengan peserta lain. Dilakukan dengan mandiri, nggak usah nanya sana kemari, apalagi dikerjakan bersama-sama. Ya, karena ini adalah kemerdekaan. Merdeka mengajar, ya karena itu di situ nanti ada proses pembelajaran. Nggak harus sama jawabannya, ya seperti ngajarnya kita. Kemudian mengisi survei lingkungan belajar sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya, ya sesuai kondisi yang sebenarnya, yang real, ya. Inilah integritas kita, kejujuran kita, ya supaya kita tahu bahwa kita itu sebenarnya seperti apa. Karena kalau kita tanpa dibantu dengan alat, ya kita menganggapnya kita baik-baik saja. Nah, dengan adanya ANBK ini akan dipotret, ya akan dipotret dengan menggunakan sebuah metode yang insya Allah adalah tepat. Nah, linknya ya adalah HTTPS, jadi
survei lingkungan belajar.kemendikbud.go.id/login. Ada di slide itu paparan survei lingkungan belajar yang saya share itu Bapak Ibu. Nah itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingatkan lagi ya bahwa pelaksanaan survei lingkungan belajar itu pertama adalah dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan aplikasi yang berbeda dari peserta didik. Ya. Kemudian waktu pengisian survei rentang waktunya adalah sama dengan pelaksanaan AN peserta didik. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi yang bisa punya waktu di hari Rabu, pastikan hari Rabu sedang isi. Jangan nunggu hari Kamis. Takutnya hari Kamis kita pilek, ya kan, repot. Kemudian Proktor mencetak kartu login, alhamdulillah sudah dicetak, ya, sudah di-share, itulah kartu login kita, ya. Tidak ada alasan tidak tahu. Karena sudah di-share di grup informasi. Ya, nanti diulang lagi, tidak ada alasan tidak tahu. Kemudian lamannya adalah laman survei lingkungan belajar.kemendikbud.go.id, itu sudah ada di ini di slide PPT yang saya share. Nah, kemudian nanti slide itu diklik muncul Kemendikbud. Nah, yang perlu data adalah NPSN, nomor pokok statistik nasional. NPSN kita adalah 20103513 ya. 20103513. Kemudian token ada di situ di di kartu login. Kemudian NIK kita punya, lihat di KTP. Nah, kemudian tanggal lahir, habis itu login jreng, masuk baru ngerjain. Nah, jadi itulah ya. Nah, kemudian ketika kerjakan dengan sabar ya, jangan tergesa-gesa. Kita bisa memantau dari layar waktunya berapa, tinggal berapa ya. Kemudian setelah dijawab semua baru melakukan submit ya. Submit itu ngirim ya, kirim blank. Nah, itu selesai. Jadi itulah Bapak Ibu ya, marilah kita laksanakan ANBK ini dengan baik ya. Kita pantau ya, juga kepada Bapak Ibu wali murid ya, karena ini adalah sangat penting ya, ini adalah program pemerintah ya, programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud Ristek ya, sekarang Kemendikbud Kementerian dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, maka mari kita sukseskan. Tolong kalau ada yang tidak diizinkan, komunikasikan dengan segera kepada wali kelas. Ya, nanti buat surat pernyataan, nanti pernyataannya ya, itu menyatakan mengapa sih tidak diizinkan. Ya. Oke, saya kira itu aja. Berikutnya silakan. Nanti mungkin ada tanya jawab atau mungkin ada tambahan dari wakil kurikulum, terutama tentang teknik. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hamid yang telah memberikan pengarahan tentang pelaksanaan ANBK. Secara jelas dipaparkan ya bahwa begitu pentingnya ANBK karena ini menyangkut prestasi kita yang sudah ada di peringkat ke-15. Berikutnya, marilah kita dengarkan dan simak informasi dari bidang kurikulum kepada Bapak Aan. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Mirseti yang sudah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semuanya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Nur Hamid, yang saya hormati Bapak Ibu guru,
semuanya yang saya muliakan, Bapak Ibu, orang tua, dan anak-anak yang saya banggakan. Secara rinci tadi Bapak Kepala Sekolah sudah jelaskan, sehingga tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Ya. Hanya saya akan menampilkan saja apa-apa yang harus diketahui dan diisi oleh anak-anak. Ya. Yang pertama mengenai jadwal Bapak Ibu, ini supaya mempertegas saja. Jadi pelaksanaan ANBK untuk tahun ini tanggal 4 sampai tanggal 7, tetapi untuk sekolah kita karena berada di Jakarta Timur 2, kebagiannya tanggal 6 dan tanggal 7, hari Rabu dan hari Kamis. Dan kita hanya satu sesi Bapak Ibu ya, kita satu sesi 45 orang langsung. Nah, ini hari pertama dari jam 7 sampai jam kurang lebih jam 10. Hari keduanya juga seperti itu. Dan pelaksanaan ANBK ini sudah diizinkan oleh pemerintah daerah DKI untuk mengajarkan siswa di sekolah. Jadi pelaksanaannya tahun ini ya, atau untuk besok itu peserta didik atau peserta ANBK yang sudah ditunjuk melalui sistem itu dihadirkan di sekolah. Tetapi tetap nantinya harus ada surat izin dari orang tua. Wajib hadir, tapi juga wajib mendapatkan izin. Itu, Bapak Ibu ya. Jadi maka nanti ada surat izin dari orang tua yang harus diisi dan disampaikan kepada sekolah. Nanti akan saya kirim melalui grup ANBK anak-anak yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah supaya dibagi 3 jadinya ya, dibagi 3 atau bagi 4 lebih jelas. Baik, nanti akan saya teruskan. Yang kedua, nanti ada juga fakta integritas Bapak Ibu. Ini surat izinnya, contoh surat izin nanti diisi. Saya sampaikan melalui grup, nanti diisi oleh orang tua, ditandatangani, boleh dikirim secara virtual boleh ya, melalui WA atau melalui grup ya, atau secara fisik hari Rabunya dibawa oleh putra-putrinya juga boleh, yang penting diisi. Nah berikutnya, fakta integritas yang seperti sudah dibuat selama PTS ataupun PAS online ya. Nah, tapi karena ini pelaksanaannya di sekolah, maka yang tanda tangan cukup pesertanya saja. Ini juga sekali lagi diisi boleh di rumah, dikirim melalui WA sebelumnya juga boleh. Tapi boleh juga di print dulu, diisi, kemudian dibawa pada saat pelaksanaan di tanggal 6 atau hari Rabu. Ini untuk fakta integritas peserta Bapak Ibu. Sekali lagi karena ini pelaksanaan di sekolah, Bapak Ibu orang tua tidak menyaksikan, maka tidak ada tanda tangan orang tua. Kalau pelaksanaannya di rumah, maka fakta integritasnya ada tanda tangan orang tua. Satu lagi, selain ada surat keterangan apabila siswa tidak bisa ikut karena sakit ya atau karena yang lain, dan nanti Bapak Ibu harus membuat surat pernyataan tentang ketidakikutnya atau tidak ikut sertanya anak-anak tersebut. Karena seperti sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, pilihannya random atau acak dari sistem, tapi yang sudah terpilih wajib hadir. Kalau kurang pesertanya, maka efeknya adalah kepada kredibilitas sekolah, Bapak Ibu. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua siswa untuk mendorong, mensupport anaknya untuk harus hadir di sekolah. Dengan cara salah satunya adalah membuat surat izin.
Saya kira itu untuk anak-anak, untuk yang peserta ANBK. Nah, pun ini nama-namanya ya. Ada 45 tambah 5 jadi 50 ya. 19 38 sampai 50. Berikutnya untuk pengawas Bapak Ibu ya. Jadi sampai hari ini belum ada perubahan, Bu Nana, Bu Rini. Untuk pengawas dari 147, Bu Rini kebagian di SMP 233. Pak Maman di SMP 257. Dan Bu Hasanah kebagian di SMP 188. Nah, mohon hadir tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah tadi. Ya. Kemudian untuk 147 itu akan kedatangan atau hadir ke sini dari SMP 233, dari SMP Dharma Bakti, Bina Dharma, ya. Satu lagi dari, lupa 3 orang juga Bapak Ibu. Ya. Baik, untuk yang ANBK siswa, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan melalui grup ANBK, Bapak Ibu wali murid ya, dan anak-anak. Kemudian yang terakhir tadi saya sudah mengusulkan, ya, mungkin tadi nggak kedengeran, saya mengusulkan kepada sekolah untuk survei lingkungan belajar oleh Bapak Ibu guru. Mohon untuk dijadwalkan saja Pak, ya. Usulan saya dijadwalkan saja, misalnya di hari pertama, hari Rabu, anak-anak mengerjakan ANBK di sekolah, nah Bapak Ibu gurunya mengerjakan survei lingkungan belajar, supaya secara singkat bisa kita ketahui ada atau tidak Bapak Ibu guru yang belum mengerjakan. Karena kalau kita beri waktu 24 jam selama 4 hari ini, saya takutnya ada yang lupa, ya, ada yang nyantai-nyantai sehingga nantinya lupa, dan kita pasti memantaunya agak sulit, gitu ya. Itu usulan saya supaya lebih praktis pengawasannya secara langsung. Nah, untuk PDR-nya mungkin bisa kita dikondisikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas dan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Ya, itu Pak yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan dari siswa atau dari orang tua, boleh nanti di forum tanya jawab atau melalui nanti grup WA masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ditutup Pak, ini stop screen-nya. Mengisi survei dijadwalkan. Ya. Ya nggak apa-apa, gimana baiknya aja lah, nggak masalah dijadwalkan. Tapi intinya mengisi survei itu adalah sangat fleksibel, ya, sangat fleksibel. Kemudian dikerjakan masing-masing tanpa diskusi, karena itu dari hati nurani, ya. Jadi kita jangan sampai begini, mengejar peringkat bagus, tapi dengan menciderai proses, ya. Kita juga proses juga harus terhormat, tidak nyontek, ya, benar-benar tidak nyontek, ya. Supaya apa? Supaya ANBK ini benar-benar bisa murni, kita pure, kita tahu posisi kita seperti apa. Kita tidak boleh terjadi bubble. Bubble itu apa? Bubble itu adalah penggelembungan, ya. Jadi kalau memang hasilnya seperti itu, ya memang kompetensi kita seperti itu, gitu. Jadi silakan dijadwal, nggak apa-apa, tapi ini hanya sekedar untuk mengontrol sudah melaksanakan atau belum. Intinya itu. Bukan dijadwal, dikerjakan di sekolah bersama-sama, diskusi, nah itu nggak boleh. Karena ini
survei itu harus dilakukan sendiri oleh guru tanpa bertanya kepada orang lain. Ya, terima kasih. Baik. Berikutnya kita sampai di sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang kurang jelas atau siswa-siswi atau orang tua, kami persilakan untuk saya buka untuk 2 sesi saja ya, karena kita sebentar lagi juga mau ada upacara ya kalau nggak salah. Langsung saja di sesi 1 saya buka untuk 3 penanya, silakan untuk raise hand, mengangkat tangannya yang ingin bertanya dari siswa, orang tua atau guru, monggo saya persilakan untuk 3 penanya. Kalau nggak ada, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus ya.